Oke. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Be Lord. strong in the Lord. FGB man. FGB Oke. man. Ya, thank you. Saya diundang ke sini. Sebenarnya saya nggak mau, cuma dipaksa sama Babe Bani tuh. Jadi saya datang ke sini karena permintaannya Babe Bani. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Saya pimpin doanya. Oke, mari kita doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan malam ini sebagai malam yang semua hadir di sini untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, perkataan-perkataan saya bukan dari hati saya Tuhan, tapi karena hanya Engkau yang berbicara kepada saya melalui kepada mereka semua melalui saya Tuhan. Tuhan, berkatilah saya Tuhan, berkatilah mereka semua yang hadir di sini Tuhan, agar bisa mendengarkan firman-Mu ini, sehingga bisa mengaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Tuhan pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Amin, amin, amin. Oke, saya mesti bersaksi nggak ya? Nggak usah ya? Langsung aja ya? Lengkap, B. Oh, lengkap ya? Bersaksi dulu ya? Mungkin ada yang udah pernah dengar kesaksian saya, tapi mungkin ada yang belum. Tapi saya sebelum saya masuk, saya ingin minta memberi sedikit tambahan tadi. Saya semua pada bersaksi terus sama firman Tuhannya semua bagus. Tapi saya sangat bersyukur di Full Gospel dan sangat bersyukur hari ini lihat perkembangannya itu loh Bundaran HI 12. Bundaran HI 12 ini perkembangannya ya bukan karena gagah dan kuat siapa-siapa, tapi mungkin karena Tuhan sudah pilih sehingga dari presiden chapternya juga bagus, karena kalau saya lihat waktu saya pegang sama sekarang ini bagusan sekarang gitu. Ya memang harus lebih baik ya daripada yang dulu gitu. Nanti juga dipegang sama Beniko lebih baik lagi sama Beniko. Iya, Beniko lebih baik lagi. Karena setiap orang punya cara sendiri, sama punya willing sendiri untuk melayani masing-masing orang gitu. Jadi saya bersyukur. Mungkin karena saya lihat sekarang membernya lebih banyak yang rajin untuk datang ke chapter gitu kan, meskipun di saat pandemi. Dan bersyukur sekali kita dari bulan Maret sampai sekarang nggak pernah absen, selalu ada Zoom meeting dan semuanya hadir. Itu Tuhan sangat berbicara pada kita agar kita selalu tertuju pada Dia gitu kan. Jadi baik, sekarang saya lanjutin kesaksian saya. Dulu saya ingin bersaksi jauh sebelum saya masuk Full Gospel sama setelah saya masuk Full Gospel. Jadi dulu itu saya lahir di Malang. Mama saya itu orang Malang, papa saya itu orang Jakarta. Ya kan? Terus akhirnya ketemunya di Gunung Kawi. Gitu kan. Karena mama saya itu anaknya salah satu yang punya restoran di Gunung Kawi. Restoran Gunung Kawi itu anaknya salah satunya mama saya. Ya. Jadi akhirnya ketemu di Gunung Kawi, akhirnya kawin. Nah, kebetulan waktu kecil rumah saya itu sebelahnya itu adalah saat seminar Alkitab Asia Tenggara. Nah, setiap pagi jam 6 itu pendeta-pendeta muda itu, calon pendeta muda itu ngetok pintu setiap rumah yang di jalan gang itu. Setelah di sebelahnya saat itu ada jalan gang, terus di dalam di pojok di mulut gang itu ada rumah. Paling pertama itu rumah saya, rumah orang anak mama saya punya papa, jadi kakek saya. Nah di sana kita tinggal di situ. Nah terus
Nah, pertama-tama diajakin, mama saya itu kan bukan orang Kristen, dia aliran kepercayaan Konghucu. Nah, mereka pagi-pagi mereka takut, ini orang-orang mau ngapain ajakin anak gue gitu kan, takut diculik atau apa gitu kan. Wah, dikongkoin dulu gitu kan, diajak ngobrol dulu. Mereka ramah-ramah sih, mereka ramah-ramah, benar-benar ramah-ramah. Maksudnya halus tutur katanya dan sebagainya halus. Akhirnya lama-lama 1-2 kali, akhirnya mereka mama saya membiarkan anaknya untuk ikut mereka. Tadinya saya juga nggak mau ikut, kakak saya sama adik saya. Dia bilang di sana nanti ada kita nyanyi-nyanyi, terus di sini tempatnya bagus, lu ada kolam dan sebagainya, terus kita dikasih permen, dikasih apa gitu kan. Memang benar kalau ada acara Natal, Paskah, semua kan dikasih bingkisan masing-masing satu itu. Nah, terus akhirnya saya ikut. Nah, setelah saya ikut, senang, enjoy kan, karena gerejanya gede, saat itu kan gede, gitu kan. Ada kolam ikannya lah, habis apa sekolah minggu itu kita bisa main-main di sana gitu kan. Terus kebetulan rumahnya dekat juga gitu kan. Nah, di rumah saya itu setiap Sabtu itu saudara mama saya kan lumayan banyak tuh. Nah, mereka itu suka taruh anak-anaknya di rumah itu. Nah, mereka semua pergi nonton midnight show. Waktu itu kan ada midnight show tuh, jam 10 malam gitu ya, atau jam 11 lupa. Nah, pulangnya kan malam tuh. Nah, saya itu tapi mereka datangnya pagian dulu, jam 8 gitu. Mereka berangkatnya udah dari pagi dari jam 8 malam tuh udah berangkat sama orang tua itu makan dulu, terus habis itu nonton gitu kan. Anaknya ditinggal di rumah saya. Semua sepupu saya main sama saya. Nah, saking kepulangan midnight malam, mereka ketiduran kan di rumah saya. Terus mama saya bilang sama saya, pas mereka pulang gitu kan, midnight, udah anak lu nginep sini aja, besok ikut si saya gitu loh ke gereja sebelah buat sekolah minggu. Akhirnya mereka kasih juga dan mereka ikut dan akhirnya mulailah mereka gembira, sering ke gereja bareng-bareng gitu kan, sepupu-sepupu saya. Akhirnya di umur kelas 5 SD saya pindah ke Jakarta. Karena orang tua saya yang cowok mesti bantuin papanya di sini gitu kan. Terus tapi keadaannya ekonominya lagi nggak baik gitu kan. Harus bantuin dan keadaan ekonominya lagi nggak bagus. Nah, di saat saya ke Jakarta saya nggak mau. Saya lihat Jakarta itu kayaknya aduh kok stres sekali gitu kan. Ini kok kota ini kok nguwet banget gitu kan dulu, dari Malang kota kecil ke Jakarta itu lihat, wih, ini kok beda banget gitu kan. Nggak cocok nih, saya pengen balik aja, saya nggak mau gitu kan. Tapi nggak bisa, akhirnya kan saya tetap ikut dan akhirnya masuk di sekolah yang levelnya itu di bawah rata-rata. Disitulah saya mulai jauh dari Tuhan. Padahal sekolah Kristen. Disitulah saya mulai jauh dari Tuhan karena anak Jakarta beda sama anak daerah. Anak Jakarta lebih berani, anak Jakarta lebih gila, ya kan? Pergaulannya juga lebih gila lagi, pengetahuannya juga lebih gila lagi. Nah, disitulah saya ke bawah itu. Saya mulai jauh dari Tuhan, dari SD, SMP udah kenal rokok, udah kenal perempuan dan sebagainya. Pokoknya sampai SMA dan sampai kuliah kan, kuliah dan sebagainya. SMP makin jadi, udah makin kacau gitu kan. Dan akhirnya makin kacau, saya pernah melakukan itu kalau saya bilang itu hal terburuk dalam hidup saya. Saya melakukan nyawa rumah. Waktu itu zamannya Inek pertama kali masuk Indonesia, ekstasi. Kebetulan teman saya itu kakaknya yang main ekspedisi, dia yang masukin Ineknya ke dalam Indonesia. Pertama kali dia itu yang masukin. Nah, dia itu saya sewa rumah sama teman saya patungan di Sunter, sewa 2 tahun, sekali jebret bayar. Waktu itu kayaknya masih murah deh, berapa duit gitu loh, lupa saya. Terus 8 juta atau berapa gitu ya. Terus
Setiap malam kerjanya ke diskotik jam 9, tank, pulangnya jam 6 sampai jam 7 pagi. Setiap hari. Soalnya apa? Teman saya itu datang jam 7 malam ke tempat kita itu, bawa bungkusan plastik, dalamnya ekstasi semua. Dia bilang, ini loh, modalnya cuma segini, terserah lu orang mau jual berapa dan sebagainya. Habisin aja. Waduh, kita udah kayak orang gila dah. Pokoknya tiap jam 9 malam ke sana, saya nggak ini, saya itu bukannya orang berduit gitu loh. Teman saya ini yang berduit, orang berduit semua kan. Kita cuma pengikut aja, cuman disuruh ikut nyumbang-nyumbang dikit ya, ikutlah. Maksudnya dalam kontrak gitu loh. Cuma nyenengin aja. Terus, nah, di sana saya dikasih gitu, saya nggak pakai. Saya jualan dulu. Sebelum jam 12 malam itu kan house music baru mulai tuh. Kalau jam 9 sampai jam dulu zamannya di diskotik belum buka. Jadi house music itu jam 9 sampai jam 12 itu masih live show musik, nyanyi-nyanyi gitu. Nah, itu jualan semua tuh. Begitu jualan, untungnya baru dipakai buat beli obat itu, dipakai jam 12 malam. Baru mulai itu sampai pagi gitu kan. Setiap hari kerjanya gitu. Udah gitu, tempat saya itu, rumah itu, semua ditampung, men. Pulang dari diskotik, nggak cewek, nggak cowok, nggak siapa. Pokoknya lu masuk deh katanya ke sini sampai lu orang mau di sini sampai kayak apa terserah dah gitu kan. Udah kayak, tapi kita bilang kita tidurnya di gelar aja gitu. Soalnya kamarnya cuma ada 3 atau berapa ya. Terus tapi kamarnya gede-gede, jadi digelar kayak kasur gitu. Udah udah pokoknya Sodom of Gomorrah lah di dalam situ tuh. Udah orgy party lah gitu kan. Terus akhirnya saya waktu itu pernah sakit. Satu hari saya sakit, meriang. Semua yang di dalam rumah ke diskotik semua. Saya waktu itu terus saya udah hidup sama satu cewek, gitu. Cewek kenalnya diskotik. Sama cewek itu dia baik, dia nungguin saya. Dia bilang, lu nggak usah gue nggak ikut deh, gue tungguin lu katanya. Gue jagain lu. Gue bilang, lu nggak usah bohong deh. Malah saya bilang gitu, lu nggak usah bohong. Gue tahu kalau lu nggak enjoy karena lu nggak pergi ke diskotik, gue bilang gitu kan. Udah deh, lu tinggal aja ke diskotik, gue nggak ikut, gue nggak apa-apa, gue bilang gitu. Terus akhirnya beneran nih gitu kan. Iya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Enjoy aja sana gitu kan. Terus akhirnya saya tinggal sendirian di rumah itu. Di rumah itu akhirnya saya tinggal sendirian, saya merinding gitu. Sampai suhu saya kayaknya sekitar 40 derajat, hampir 40 derajat kayaknya. Soalnya dingin sekali badan gue. Nah, di saat dingin sekali itu ada suatu suara yang mengingatkan saya. Dan saya yakin itu bukan suara iblis, tapi suara Tuhan. Dia bilang gini, Halim, kamu mau begini terus sampai nanti, sampai tua? Sampai kamu akhir hidupmu mau kayak gini? Wah, di sana saya kaget. Kok bisa ada suara kayak gini ya? Halusinasi, karena mungkin saya panasnya saking tingginya panas saya. Ada suara seperti itu. Tapi kalau saya bilang itu suaranya iblis, nggak mungkin dong. Harusnya dibilang, lu samperin aja tuh ke diskotik sekalian, lu enjoy aja. Ngapain lu di sini gitu kan? Saya waktu itu memang intinya juga pengen ke diskotik, cuman badan saya nggak kuat kan gitu kan. Enjoy sama mereka. Gitu. Tapi saya diingatkan seperti itu. Wah, akhirnya saya pikir langsung habis itu saya ke jam 11 malam. Itu kurang lebih jam setengah 11, antara jam setengah 11, jam setengah 11 lah ya, malam. Akhirnya saya panggil Gojek, saya ke dokter sendirian, terus saya minta sama dokter, dok disuntik aja, nggak usah katanya. Ini kamu minum obat aja ini, kamu istirahat, nanti 2-3 hari baru balik lagi kalau masih panas. Dia bilang gitu. Oke. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah, di tempat itu, di kamar, saya renungin. Saya masih menggigil tuh ya. Terus saya renungin kata-kata itu. Gimana ya? Pulang jangan ya. Pulang ke rumah jangan gitu. Soalnya waktu saya nggak pulang, mama saya itu sampai gimana ya? Mungkin sakit kali sebagai orang tua. Karena apa? Dia telepon saya balikin begini.
Mama nggak usah cari gue. Nggak usah cari gue ya, gue bilang. Gue yang cari lu. Gue bilang. Lu jangan cari gue, saya bilang. Saya bilang sama mama saya seperti itu loh. Saya tahu waktu itu mama saya pasti sakit hati gitu. Dan kalau saya pulang ke rumah, saya cuma 5 menit ngambil baju doang, habis itu jalan lagi. Nah, di saat itu saya putuskan pulang. Saya waktu sakit itu saya pulang ke rumah, mama saya kaget. Pertama-tama mama saya udah gak berani ngomong sama saya karena diem aja kan, dia takut disentak gitu mama saya. Tapi kali ini dia lihat loh, anaknya jam 12 siang masih di rumah gitu kan. Pulangnya pagi-pagi jam 6 pagi udah pulang, jam 12 siang masih ada di rumah gitu kan. Biasanya udah kabur gitu, nggak tahu kemana kan. Terus akhirnya saya keluar pas jam 12 siang itu makan, keluar, mama saya nanya, oh lu ini, gue bilang, lagi nggak pergi lagi gitu, lagi sakit. Akhirnya saya bilang saya lagi sakit. Udah kan. Wah, teman-teman saya pada telepon semua kan yang habis dari diskotik itu. Lu kemana lu gini. Saya bilang saya lagi sakit. Mereka tahu kan. Oh iya, oke. Gue mau pulang ke rumah gue dulu. Lu orang jangan ganggu gue dulu deh. Gue bilang. Cuman di saat itu saya udah putuskan bahwa saya tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Campurnya saya bohongin mereka. Saya bilang, ntar minggu depan deh, gue balik lagi ke tempat itu. Gue bilang gitu kan. Nah, bener aja minggu depan diserang lagi sama mereka. Lu gimana lu nggak solidar? Gue lagi sakit, saya bohongin lagi, saya masih sakit, saya bilang gitu kan. Terus 2 minggu mereka nyecer lagi, lu gimana nih, nggak happy nih, gini. Tetap aja, akhirnya saya bilang, begitu ketiga minggu, saya akhirnya bilang gini, gue udah putusin, gue nggak mau datang tempat itu lagi. Gue nggak mau ikut lu orang lagi sebenarnya, ke diskotik kayak gitu-gitu gue nggak mau. Gue bilang. Terus akhirnya mereka bilang, wah payah lu, gini lu nggak setia kawan lu gini ya biasa lah kan, nggak solidar itu kan biasa lah kayak gitu kan. Tapi akhirnya saya bilang saya putusin tetap nggak. Cewek itu juga sama, nanyain lu gimana lu. Saya bilang nggak, kita udah nggak ini lagi. Gue bilang terserah lah, lu mau ngapain terserah lu. Saya bilang gitu kan. Tapi setelah itu apakah saya masih inek? Masih. Setelah itu cuman frekuensi saya berubah. Yang tadinya saya setiap hari, mungkin sekarang saya tiap 2 minggu sekali. Dan itu volumenya nggak seperti yang sebelumnya gitu kan. Itu ada perubahan. Nah, setelah itu saya mulai kerja dan sebagainya, dan akhirnya saya mulai menikah, terus ketemu istri dan bekerja. Akhirnya saya ketemu diajak sama Pak Bro Peter ke Full Gospel. Kebetulan Bro Peter ada partner saya di dalam pekerjaan saya di bidang properti, masuk Full Gospel. Pertama-tama saya lihat ini Full Gospel ngapain nih, kok cowok semua, gitu kan. Dan nggak kena nih, nggak masuk otak saya gitu kan. Jadi mendingan saya ke karaoke aja, karena waktu itu masih saya suka karaoke sama teman-teman. Sampai sekarang pun masih, tapi intinya dulu lebih parah lah ya, maksudnya dulu masih booking cewek dan minum-minum gitu kan, tapi sekarang kan udah enggak gitu kan. Sekarang karaoke benar-benar nyanyi gitu kan. Nah, terus akhirnya saya ngilang di Full Gospel kurang lebih hampir setengah tahun kayaknya. Saya diajakin sama Peter, terus saya ngilang hampir berapa bulan gitu. Terus akhirnya nggak tahu bisa datang lagi, dan dari situ mulai rutin gitu loh, rutin. Nah, yang ingin saya ceritakan di Full Gospel bahwa memang benar ini adalah komunitas unik. Kalau menurut saya sih, kalau tadi orang-orang bilang bengkel, kalau saya bilang university, karena kita di sini belajar. Kenapa saya bilang judul saya adalah -100 sampai +100? -100 itu ibarat kita itu nggak ada di bawah 100 kan, nggak ada tuh. Ya ada 1000, tapi kan biasa orang kan bilangnya 100%. Nah, kita itu di bawah, paling bawah itu -100 itu saya anggap diri saya waktu di saat saya lagi jatuh itu. Nah, apakah saya naik sampai 100, 0, dari -100 ke 0? Saya nggak jamin. Saya bilang, makanya saya bilang saya itu belajar sesuai dengan Roma 12 ayat 2 dan 3, yaitu pembohoran budi
karakter kita harus berubah every day, every time. Kita nggak tahu. Karena apa? Karena setelah itu, kalau saya ditanya, saya berdosa, masih melakukan dosa nggak sampai saat ini? Masih. Di dalam kitab Taurat, dosa itu ada 600, total itu 600 lebih, 623. Dan lu kalau lu nggak bisa memenuhi satu, semuanya hilang. Tetap. Jadi saya bilang, terus saya juga bukan nantangin orang, ya. Siapapun, bahkan pendeta pun, apakah dia berani? Dia bilang, dia tidak berdosa. Tuhan Yesus saja kan pernah bilang, timpukin tuh, kalau lu ada yang berani ngomong tidak berdosa, siapa? Timpukin. Gitu kan. Nah, itulah yang saya bilang, cuman kita harus berubah secara karakter. Gitu. Pelayanan itu bukan hanya di keluarga. Kalau menurut saya ya, ini correct me if I'm wrong, ini menurut saya, pelayanan itu di semuanya, saya bilang. Nggak ada aspek, nggak ada pilihan, nggak ada milih-milih gitu loh. Tuhan itu nggak pernah kasih pilihan kita untuk melayani semua. Dia cuma bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Sesama manusia itu siapa aja? Bisa istri, bisa anak, bisa teman, bisa siapapun gitu loh. Jadi siapapun ya harus kita layani. Jadi tidak ada membeda-bedakan antara ini dulu, dan sebagainya. Kalau menurut saya, kita semuanya harus balance. Kita harus lakukan itu semua sama gitu. Karena apa? Ya itu tadi saya bilang, kemelekatan itu tidak boleh ada di dalam kita. Karena apa? Kita harus bertumbuh every day. Kadang-kadang dari minus 100 saya bisa jadi ke minus 80. Dari minus 80, saya bisa turun lagi ke minus 90. Bisa, men. Untuk capai ke 0 aja susahnya setengah mati gitu loh. Apalagi mau plus 100. Gitu loh. Ya kan? Setelah saya masuk di full gospel, saya diingatkan dengan baca Alkitab. Yang tadi saya nggak pernah baca Alkitab. Dulu pertama kali waktu kecil paling saya ikut pujian-pujian sama baca Alkitab, tapi bukan baca Alkitab, baca kertas yang udah ayatnya udah dimasukin di dalam kertas itu. Yang dulu ada kayak di Katolik itu biasanya ada ini ya, ada kertas yang udah ada ayatnya. Tapi kan sepotong-sepotong aja. Nah, kalau Alkitab itu kan beda. Setelah saya masuk full gospel, saya baca Alkitab tiap hari, gitu kan. Terus saya berdoa. Cuma Tuhan cuma pikir tadinya saya masuk jadi presiden chapter juga saya tolak setelah Bro Edmond bilang 3 kali saya disuruh jadi presiden chapter, ditolak. Cuman akhirnya dia bilang, lu sudah dipilih Tuhan. Aduh, kenapa mesti pakai kata Tuhan gitu kan akhirnya saya bilang kalau udah pakai kata Tuhan saya nyerah deh, saya bilang. Di saat itu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa loh Tuhan. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ke gereja, gitu. Masih melakukan dosa, saya bilang. Terus Tuhan pengen apa dari saya? Saya waktu itu cuma nanya sama Tuhan gitu. Terus Tuhan bilang apa? Lu taat aja deh. Lu taat sama setia aja deh. Gue nggak minta apa-apa dari lu. Gue minta itu aja. Gitu loh. Itu aja yang gue minta. Emang lu punya apa? Digituin sama Tuhan. Lu punya apa sih? Semuanya gue punya. Semuanya punya gue, men. Bilang gitu kan. Gue cuma minta ketaatan lu sama kesetiaan lu. Kalau lu nggak bisa melakukan itu, ya udah. Berarti nggak bisa. Gitu. Tapi akhirnya saya bilang, ya udah. Kalau memang cuma itu, gue punya. Gue bilang, ya. Kalau lu minta gue suruh baca Alkitab, suruh ke gereja dan sebagainya, gue nggak bisa nih, Tuhan. Kalau suruh taat, saya pimpin, saya nggak pernah absen, saya ngikutin terus, saya ngikutin apa yang dikatakan oleh pemimpin, ya udah saya ikutin deh, saya bilang gitu kan. Cuman memang nggak 100%, saya bilang. Oke lah, saya bisa lah. Gitu. Terus akhirnya saya mulai melakukan itu. Kayak jadi presiden chapter enak nggak? Nggak enak. Ya, kalau menurut keinginan sendiri loh ya, itu nggak enak. Cuman setelah itu, setelah kita masuk ke dalamnya, kita mengetahui tiap pribadi yang kita kenal, oh ternyata ada yang lebih parah dari saya loh ya. Oh ternyata ini bisa saya lakukan. Jadi setiap hari saya diproses dengan orang yang berbeda gitu loh. Kayak hari ini saya ketemu, sebelumnya saya ketemu Bu Bani. Hari ini saya ketemu
yang belum pernah saya ketemu siapa gitu kan, bisa aja kan member baru itu berdatangan. Nah, itu kan kita secara metabolisme, kalau orang bilang metabolisme tubuh berbeda-beda. Mungkin dosa yang saya lakukan belum tentu dilakukan oleh Bebani. Yang Bebani lakukan belum tentu saya lakukan. Setiap orang punya beda-beda suatu perbedaan dalam karakternya beda-beda gitu. Jadi dulu saya sebelum masuk full gospel, saya kalau lihat pendeta enak banget, wah ini orangnya kurang ajar gitu. Lu ngomong banyakkan firman Tuhan tapi di belakang lu nyolong gitu kan. Tapi sekarang itu saya rubah. Paradigma itu saya rubah karena apa? Lu lihat diri lu sendirilah, dia bilang. Lu aja juga sama kayak gitu kan. Ngapain lu ngomongin orang gitu kan. Terus akhirnya saya juga gitu. Cuman saya melakukan sesuai dengan apa yang ditanggungjawabkan, yang diberikan tanggung jawab. Tadi Bewanu juga bilang bahwa kalau kita udah dikasih tanggung jawab sama Tuhan, ya kita lakukan dengan taat dan setia dan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Jadi akhirnya nanti jadi kayak itu tadi saya bilang, dari minus 100, kita cari ke nolnya aja susah gitu loh. Akhirnya kayak bangsa Israel. Bangsa Israel disuruh taat dan setia sama Tuhan, semua udah dikasih, negeri yang berlimpah, penuh susu dan sebagainya, lu masih nyembah ilah lain. Akhirnya muter-muter di padang gurun, men. Mikirin diri sendiri. Nah, makanya saya bilang kemarin saya diskus sama Bro Bani bilang, sebenarnya iblis itu ada nggak sih? Kalau menurut saya nggak ada. Itu adalah suatu, kalau saya bilang itu ilah lain. Kenapa nggak disebut? Kenapa Tuhan selalu menyebut ilah lain? Karena itu adalah suatu pemikiran yang kita pupuk, yang kita pelihara setiap hari, dan akhirnya berakumulatif, dan akhirnya menjadi kayak iblis, kayak ilah lain yang menguasai diri kita. Nah, itulah kekuatan pikiran. Nah, makanya saya bilang Roma 12 ayat 2 dan 3 itu benar banget. Yang ketiga apalagi, kalau boleh tolong, saya kan nggak bisa buka nih Alkitab. Ada yang bisa bacain nggak 12 ayat 2 dan 3? Terutama yang 3. Minta tolong dong. Ya bro, saya bacain bro. Dari Roma, ada Roma 12 ayat berapa? Roma 12 ayat 2 dan Roma 3. 2 ayat 2 dan 3 begini bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, dan aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yes. Benar kan? Jadi kita bisa menguasai diri menurut iman yang ada di diri kita masing-masing. Jadi gini loh, Tuhan itu bilang lu nggak usah mikir terlalu tinggi. Karena apa? Karena gue nggak mau lu melebihi gua gitu kan. Tapi menurut iman aja, jadi nggak usah macam-macam gitu loh. Jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi maksud saya itu gini loh. Itu artinya maksudnya lu taat aja deh sama Tuhan gitu loh. Jangan mikirin yang macam-macam, jangan terlalu oh gue mesti ini. Memang harus punya. Saya bilang kalau dalam pekerjaan memang harus punya untuk kita mempunyai keinginan dan sebagainya. Cuman kadang-kadang kalau kita udah terlalu merasa hebat karena kita udah merasa pengetahuan kita udah banyak, akhirnya kita yang dimaksud ayat ini adalah yaitu maksudnya lu akhirnya mikirin yang terlalu yang hal-hal yang nggak perlu dipikirkan akhirnya dipikirkan dan akhirnya yaitu tidak bersyukur dan akhirnya kekuatan pikiran itu menguasai kita punya pemikiran dan akumulatif menjadi besar, akhirnya kita berubah, kita bilang lah nggak deh, gue percaya Tuhan tapi tetap gue lakukan yang ini karena keinginan gue pengen kayak gini gitu kan. Nah itu hal-hal yang itu yang terjadi di bangsa Israel kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya seperti itu. Dan akhirnya apa, bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Jadi gini loh, kalau saya bilang ada jalan, Tuhan udah kasih jalan sampai setengah, kayak dari minus 100 ke 100, kita udah sampai ke 9,
kita udah mau sampai ke plus 95, udah mau ke 100. Gara-gara nilai setitik, kita balik lagi men ke minus 100 men. Mulai lagi dari minus 100, mulai merangkak lagi ke atas lagi. Itu loh. Jadi itulah kehidupan, proses kehidupan kita. Makanya saya bilang firman Tuhan itu nggak bisa kita nggak bisa menghakimi orang lain. Setiap orang punya permasalahan yang berbeda karena metabolisme setiap orang berbeda-beda. Saya bilang. Jadi paling kita ya harus ini aja, setiap hari kita harus bertumbuh iman dan karakter kita sesuai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diperasa, oh lu salah, gua bener gitu kan. Bukan itu juga, tapi hari ini kita bahas di ulangan, berapa itu tadi? Hari ini ulangan berapa ya? 32 ya? Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7 dikatakan bahwa apa ya tadi? Baby, tolong dibacain dong. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7 ya. Yosua. Tuh. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Oh salah, sorry. Bukan itu berarti. Bentar ya. Yosua 1. Ayat 7. Oh sorry, ayat 8. Ya, Ayat berarti 8. kelanjutannya ialah kelanjutan Ya. dari ayat 7. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, right. Nah, itu udah jelas di firman Tuhan tuh. Yosua 1 ayat 8. Jadi tulis di situ bahwa jangan kau memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Siapa yang suruh lu ngomongin ke firman Tuhan ke orang-orang lain, bilang, lu salah, ini lo firman Tuhan benar. Nggak ada, Tuhan nggak bilang gitu, men. Tuhan bilang, lu renungin. Itu firman Tuhan, siang dan malam, habis itu lu terapin di dalam kehidupan lu. Supaya lu berhasil dan beruntung. Itu jelas, men, kata-kata itu. Jadi, itu yang closing statement, saya ambil ayat dari situ, Yosua 1 ayat 8 itu yang menguatkan saya hari ini. Jadi ternyata firman Tuhan itu kita bukan, makanya di ayat juga Alkitab juga dibilang kita nggak boleh menjadi guru karena apa? Karena firman Tuhan itu sebenarnya cuma harus direnungkan, bukan diperdebatkan atau diberitakan. Lu salah nih, firman Tuhan ini bukan. Jadi diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehingga orang melihat bukan dari perkataan, tapi cara berlaku kita, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu kepada orang lain. Itu aja sih dari saya. Thank you semuanya. Mudah-mudahan bisa memberkati semuanya. Thank you Bro Halim, luar biasa saksian. Mantap pakai U, MUA, mantap ya. Thank you. Saya di refresh lagi ya. Ketika saya sebenarnya udah dengar cerita ini sih 2 kali ya, ini yang ketiga dari Bro Halim langsung, tapi saya tetap amazed setiap kali saya dengar ceritanya. Menurut gua sih ada Bro tadi ya urutannya ya, dari Samaria ke ke Yerusalem ke Judea gitu ya. Mungkin kita bisa bahas ya nanti ya berdua mengenai pengertian tentang Alkitab ini. Tapi intinya saya salut kepada sosok Bro Halim. Terima kasih atas sharingnya yang sangat memberkati, menceritakan gimana taat dan setia ya, yang dari tidak ada dimampukan oleh Tuhan.
two thumbs up for you. Terima kasih Bro Halim telah menjadi role model yang baik untuk saya pribadi juga. Oke, thank you sekali. Karena waktu udah menunjukkan 9:22. Oh, mungkin ada yang mau komentar dulu atau bertanya sedikit deh. Kita kasih kesempatan. Mungkin Bro Niko ada pertanyaan kepada Pak Agus tadi, kita. Pak Agus tadi. Pak Agus tadi, Halo? Pak Agus tadi. Oh ya, siap Pak Agus. Silakan Pak Agus. Mau bertanya kepada leluhur kita ini Pak, Bukan bertanya, menyampaikan aja. Luar biasa salib yang mesti dipikul ini oleh Bro Halim nih. Iya, Pak. Dari kecil. Masih dipikul, Pak. Ya, kita memang mikul terus ya sampai Iya. sampai kita panggil gitu. Itulah. Amin. Tapi luar biasa ya, dari kecil tuh udah ditempa. Iya. Mungkin bukan ini, Pak. Mungkin karena gini loh, kalau saya bilang sampai mati kita harus ini, Pak, berjuang terus, Pak. Melawan dosa itu, Pak. Betul, amin. Ya, Selama ada kedagingan ya kita pasti punya dosa. Betul Iya. Pak Agus. Ya, saya mau tambahkan sedikit yang kata-katanya dari Bro Halim ya, membuat saya secara nggak langsung mungkin tertanam sih di DAI 12 ini adalah lu tuh manusia nggak, dengan stylenya Bro Halim ya, lu tuh manusia nggak mungkin bisa sempurna, tapi manusia itu bertumbuh, yang pasti lebih baik bertumbuh. Nah itu kata-katanya yang dulu saya pegang sih. Itu kata-kata Bertumbuh. Bro Halim banget itu. Bertumbuh. Jadi kalau kemarin frekuensinya dugem seminggu ya sekarang nggak apa-apa, tapi ada perubahan, misalnya jadi 5 kali, jadi 3 kali, itu saya selalu ingat itu kata-katanya. Dan Make a progress. Ya, betul. Dan ketika udah setahun tapi tetap frekuensinya 7 kali ya berarti nggak bertumbuh, berarti ya nggak ada perubahan, percuma itu. Tapi kalau menunjukkan ada kemajuan, nah itulah kita. Jadi mungkin saya bisa tangkap sekarang apa yang dimaksud dengan minus 100 ke plus 100 gitu ya. Luar biasa. Dan mungkin, kita ini buktinya nih, Bro. Mungkin saya sama Bro Billy ini buktinya bahwa kita bertumbuh juga dengan kepemimpinan Bro Halim, terhadap Bro Halim selama di BAI 12 ya. ya. Akhirnya kita berani ini hijrah. Berani hijrah dari single menjadi double. Pemain double, pemain ganda. Udah lelah. Itu namanya hijrah dan dapat hidayah itu. Iya, betul. Luar biasa Pak. Iya. Setiap Ini orang punya, ya Tuhan punya rencana kepada setiap orang beda-beda lah. Ya, luar biasa. Ini saya mengakui saya adalah hasil produk dari tempaan Bro Halim ya. Sama-sama. Enggak lah. Itu bukan karena saya lah, karena Tuhan. Yang melalui Anda, Bro. Ya, luar biasa. Mungkin, tapi belum tentu juga. Kita kan belum tahu hasil akhir ya nanti. Ya, kita selalu menajamkan seperti besi menajamkan besi, yaitu kata-kata. Ya, intinya, nah itu benar. Amsal 27 ayat 17 itu benar. Besi menajamkan besi, manusia kan menajamkan sesamanya. Paling kita hidup itu seperti itu sebenarnya. Hidup itu seperti itu. Yes, filosofi yang luar biasa. Mungkin sebagai penutup saya kepingin dengar kata-kata kesan dan pesan dari Pak PC kita yang juga mungkin sebagai sahabat dari Bro Halim. Silakan, Bro Bani. Jujur saya waktu pertama kali di Full Gospel juga saya tuh melihat panutan daripada P. Halim. Sampai sekarang pun saya juga merasakan bahwa nasihat beliau, terus semua advice dan juga kata-kata yang dia sampaikan ke saya, mungkin saya juga agak bandel, saya juga dinasihatin sama dia juga kayaknya tuh kayak kalau istilah Jawa tuh ala ora ya, kayak gimana ya, kayak mau nggak mau gitu. Tapi saya bersyukur saya dipertemukan oleh B. Halim ya, dan juga Peter gitu. Walaupun dulu saya melihat bahwa saya kenal sama Halim itu udah cukup lama, dari sejak saya kerja sama di properti, itu saya lihat waktu awal itu perubahannya sangat signifikan banget. Ya, itu semua pekerjaan Tuhan.
Saya lihat kalau dari segi karakter, kalau dari yang cerita tadi itu saya baru dengar sih sekitar 1-2 kali ya. Tapi untuk yang saya real lihat sendiri kelakuannya B. Halim dulu itu membuat saya tuh kayaknya ini orang kok snoobie amat gitu ya. Tapi saya lihat perubahannya itu sangat 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 gimana ya? Sampai nggak bisa ngomong deh kalau saya lihat sekarang ini. Apalagi sekarang ditambah dia bisa menyampaikan sharing, bisa menyampaikan gitu. Dulu boro-boro omongannya cuma bisnis, bisnis dan suka ngejek-ngejekin orang gitu loh. Tapi saya lihat sekarang ini, wah, sungguh amat sangat anugerah Tuhan itu sangat besar sekali buat B. Halim dan juga memberkati kita semua di tempat ini dan juga kepemimpinan daripada B. Halim juga saya merasa diberkati juga atas nasihat-nasihat dari beliau. Dan itu semua Tuhan yang pakai dari B. Halim. Saya berdoa kiranya B. Halim dapat menjadi berkat juga bagi lebih banyak orang lagi, bagi keluarganya di masyarakat dan juga di tempat-tempat lain. Saya lihat dia pelayanannya sangat maju banget. Oke, paling gitu aja yang akan saya bisa sampaikan. Ya, saya juga belajar dari B. Bani. Dia tahu. Saya tahu pergumulan dia selama jadi presiden chapter. Luar biasa. Sempat pengen lari dari presiden chapter, tapi Tuhan menegur dia tuh. Nah, Amin. itu masalah lari juga sama. Jadi saya dikasih nasihat sama dia, saya cuma cerita sedikit. Ya, itu semua anugerah Tuhan sih. Jadi memang pelayanan itu milik Tuhan. Pelayanan milik Tuhan. Jadi semua kita harus taat, kita harus belajar untuk mentaati apa yang sudah Tuhan kasih, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi saya belajar dari dia adalah dia itu berarti punya tanggung jawab bagaimana nanti chapter ini gitu loh. Kalau bukan karena hanya ingin suatu saya harus jadi ini, saya harus jadi presiden chapter, harus jadi ini, bukan. Tapi dia lebih mementingkan bahwa bagaimana nanti kalau semua pertanggungjawaban saya itu tidak bisa, sama kayak Musa kan, waktu Musa dipilih sama Tuhan, Musa kan bilang saya nggak layak gitu Tuhan, tapi tetap Tuhan bilang lu yang harus mimpin. Akhirnya dia mau mati pun nggak dikasih apa-apa, tapi dia nggak marah tuh sama Tuhan. Nah itulah pelayanan sebenarnya. Makanya saya bilang Musa itu hebat loh. Musa itu hebat. Jadi sampai dia marah itu, ini hebat. Iya, dia bayangkan udah mau mati, fisiknya masih kuat, semuanya masih oke, dan dia masih nggak boleh lihat anak-anakan. Kan gila loh. Dia yang perjuangkan, tapi di saat dia mati semuanya masih oke, masih bisa lihat, masih bodinya masih oke dan sebagainya, tapi nggak boleh dibatiin sama Tuhan. Kan kalau kita jadi manusia biasa sih kita udah kesel banget, men. Tapi Musa luar biasa. Kita harus Bro, kita itu waktu saya baca di Ulangan 30. Ya, kita waktu gue baca di Ulangan 34 itu gua semestinya gini, Bro, yang untuk itu semestinya kita nggak tahu karena kan balik lagi ini pengertiannya manusia ya sama Tuhan. Di ayat 6-nya 34 itu dikatakan bahwa Tuhanlah sendiri yang menguburkan ya, dan nggak ditemukan di kuburannya di tempat bagaimana. Jadi mungkin karena perkenanan Tuhan itu dia melihat visinya Tuhan sama dengan visinya dia juga. Visinya dia adalah visinya Tuhan dan Tuhan yang menguburkan. Jadi kita juga nggak tahu. Kemungkinan itu lebih bahagia dia kan. Setelah itu dia nggak masuk ke tanah perjanjian, dia yang diangkat Tuhan langsung loh. Kita juga nggak pernah tahu kan. Cuman hati kecil saya ngomong dia luar biasa ya. Dia yang susah payah keluarin ke tanah perjanjian, satu langkah sebelum masuk diliatin lagi. Itu loh nanti 12 suku-sukunya di situ, tapi lu nya nggak usah masuk ya. Lu meninggal aja di sini. Yes. Gila kan? Dan itu kita nggak tahu. Kemungkinan Tuhan dia udah tahu lah. Oke Tuhan, saya diangkat langsung bertemu Tuhan ya. Di never know about it, nggak pernah ditulis di Alkitab juga kalau di Ulangan, cuman nggak tahu sih hati saya merasakan itu ya. Gitu. Yang terakhir sebagai penutup, saya baru tahu sih ternyata Bro Halim ini yang ngajak itu Bro Peter. Saya baru tahu nih, saya baru dengar. Karena dari itu saya kepingin satu kalimat aja deh kesan dan pesannya melihat Bro HK yang juga partnernya ya. Sohib Bro pasti tolong sampaikan. Silakan Bro Peter. Kalau satu kalimat nggak cukup, Be. silakan. Ya, 100 kalimat, Be.
Ya, puji Tuhan. Sebenarnya saya ngajak dia itu karena apa? Karena kan saya udah mulai masuk full gospel lagi pada waktu soal itu. Kalau saya ngajak dia, saya pasti diajak ke tempat lain, gitu. Jadi kan Jadi pulang sebelum diajak kerja tempat lain lu tangkap dia dulu ya, Be. saya tarik dia dulu ke sini ke full gospel. Kalau udah masuk ke sini kan saya jadi nggak diajak ke tempat lain, jadi bareng-bareng ke sini. Pinter Anda, Iya, Be. iya. Kalau sama-sama, iya kan partner ya kan. Kalau kita kalau rusak terus kan bahaya, ya kan. Iya sih. Usaha ini mau dibawa kemana nantinya gitu kan. Nah, Betul saya banget. tarik ke tempat yang benar gitu. Jadi sama-sama benar ya kan. Jadi usahanya juga ke depannya kan saya save. Kalau Iya, sama-sama save. Kalau Ya, ada itu yang simbiosis mutualisme itu. iya, ntar dibeliin Seandainya melihat Bro Halim gimana perubahannya dari awal ditarik, saya nggak tahu tuh tahun berapa sama sekarang. Gimana ya seperti Bani sama kan. kemajuannya gimana? Ya kan saya kayak Bani sama, itu kan udah diceritain Bani ya kan dulu kayak gimana kan ya kayak begitulah. Kita dulu bertiga loh ketemu di Verde. Masih aduh kayak begitu. Iya. Luar biasa ini namanya. Ya, romance. Uang perusahaan dibeliin pil-pil kan bahaya, makanya kan saya tarik duluan kan. Oke. Thank you banget kepada leluhur-leluhur kita, karena waktu udah menunjukkan pukul 9.30, kita mau tutup bersama ya dalam doa. Siapa yang mau didoain atau perlu didoakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup dalam doa. Mungkin Pak Agus boleh Pak, bantu Pak tutup dalam doa singkat Pak Agus. Mungkin kita titip kesehatan aja Pak ya, kesehatan untuk kita semua di tengah COVID ini ya. Itu aja deh. Pak Agus sudah Agus, keluar. di unmute dulu Pak Agus. Oh, Pak Agus aja. Silakan Pak Agus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur bahwa malam ini kami telah berkumpul dan boleh mendengarkan kesaksian para saudara-saudara yang ada di sini. Kiranya Allah senantiasa memberkati Bro Halim, Bro Peter, Bro Paulus, Manuel, Bro Reno, Bro Niko, dan Bro Billy, dan juga keluarga mereka. Kiranya dalam masa pandemi ini, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, baik secara jasmani dan rohani, supaya kita dapat menghadapi semua persoalan yang sedang kita alami semua ini. Kiranya juga Tuhan memberkati semua usaha-usaha kami yang sedang kami lakukan. Kiranya apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi kami, dan juga berkat bagi orang lain. Semua doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Putramu dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin, amin. Thank you semuanya. Thank you Pak Agus. Foto-foto. Foto. Thank you, Bro Billy. Bro Paulus, foto Bro Paulus. Oke, semuanya. Foto Sampai dulu. ketemu lagi. Foto dulu Bro. Videonya Bro. Oke. 1, 2. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Ya, thank Safe you drive home, semuanya. Bro Paulus. Hati-hati di Ya, jalan. oke, ya, siap. Hati-hati. Ya. Ban, utang lunas ya. Iya, thank you bro. Keren. Ban, Thank you lu semuanya. sepeda Lan ke Lesi ya? Apa? Lu sepeda lu apa? Iya, kok tahu sih? Lu ikut-ikutan gua ya? Oh, pada Lu e-bike sepedaan semua nih. E-bike. E-bike. Warnanya sama lagi sama kayak lu. Biru ya. Wah, lu sih parah lu. Percuma Kok lu naik gua? sepeda apa naik motor lu, sama aja lu. Bohong-bohongan doang lu.